Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Perencanaan Keuangan. Di sini kita mau membuat drama kecil-kecilan. Dimulai dari saya sebagai ayah. Lalu saya Sandra, saya sebagai ibu. Kemudian saya sebagai anak, Noval. Baik, saya sendiri Saskia Dwi Permana sebagai konsultan keuangan. Langsung kita mulai aja mungkin ya. Boleh. Val, mumpung kita lagi online bareng, yuk kita finansialisasi kayak semisal dalam hitungan rencana keuangan kita ya, sebelum konsultasi ke keuangan, join Zoom-nya dulu dong. Wah, boleh tuh Pak. Target kita kan dana S2 aku ke Jepang, liburan ke Barcelona, sama dana pensiun Bapak Ibu. Ibu udah pegang catatannya belum? Udah dong nih, ibu bacain ya secara garis besarnya. Buat selama 2 tahun ke depan itu dari sekarang, kita rencananya kan bakal ke Barcelona. Nah, kita itu mesti nyisihin uang sebanyak 11,5 juta sebulan. Itu buat dana S2-nya Noval. Terus rencananya itu dalam 2 tahun itu bakal kekumpul sebanyak 276 juta. Nah, kalau kita putar uangnya itu di investasi yang returnnya sebesar 10% selama setahun, uangnya itu bisa berkembang jadi 305 sampai 310 juta. Oh gitu. Nah, kalau buat ke Barcelona, tercapai nggak dari surplus bulanan kita? So far aman sih, kita tinggal tambahin sebanyak 2 juta sebulan dari pos investasi, terus 3 juta dari uang sisa bulanan kita selama 2 tahun. Totalnya itu, total bersihnya bakal berkisar sekitar 120 juta, terus juga ditambah ada bunganya sedikit, jadi bisa sekitar 125 sampai dengan 127 juta. Dan itu tuh, sedangkan target kita ke Barcelona itu cuma 112 juta, jadi masih aman banget, ada sisanya bahkan. Wah, keren tuh Bu. Terus setelah kita pulang dari Barcelona, gimana perubahan di tahun 2 sampai ke 4? Nah, karena budget liburan kemarin itu kan 2 juta sebulan, udah nggak kepake ya. Terus uangnya itu bakal kita switch buat nambahin jatah S2 kamu. Jadi tabungan pendidikan kamu itu bakal naik dari yang tadinya 11,5 juta jadi 13,5 juta sebulan selama 2 tahun. Terus modal pokok kita itu selama 4 tahun itu bakal 600 juta. Nah, karena dapat return 10% tadi dari per tahun itu, pas kamu mau berangkat S2, nanti uangnya itu bakal berkembang jadi sekitar 710 sampai 740 juta. Jadi target kamu buat S2 ke Jepang itu ada di 716 juta. Itu tuh udah aman banget. Nah, begitu Val. Sudah berangkat di tahun keempat nih ya. Uang itu sekisaran 13,5 juta. Itu digabung sama pos pensiun awal ayah sama ibu yang 5 juta itu. Jadi investasi dana pensiun ayah sama ibu otomatis jadi naik nih. Jadi sekitaran 18,5 juta per bulannya. Nah, terus strategi investasi pensiun jangka panjang yang kemarin gimana Pak? Biar tetap aman. Sebenarnya sih Papa bagi berdasarkan kayak 3 tahap usia. Nah, kalau usia 49 sampai 55 tahun, kita tuh tergolong agresif nih. 70% saham, 20% obligasi, sama 10%-nya kita masukin pasar uang. Nah, biar ngejar return 10 sampai 12%-nya ini ya. Mungkin di usia 56 sampai 60 tahun, kita turunin resikonya jadi 50%. Saham, 40% obligasi. Terus kalau misal pas udah pensiun nih di umur 60 tahun ke atas, kita main aman aja kayak obligasi dan pasar uang buat ngelola pasif income-nya lah. Terus nanti kalau misal ya potensinya dalam 15 tahun ini ya bisa tembus 7,6 miliar kayak gitu.
Bentar. Ini udah ada notif nih. Konsultan keuangannya udah masuk. Coba Oh, kita boleh. ini dulu. Halo Bu Kia. Halo, selamat Halo. siang Pak Mardika, Ibu Sandra, dan juga Naufal. Jadi sebelumnya saya udah baca nih dokumen perencanaan keuangan yang dikirimkan lewat email sebelumnya. Angka-angkanya sangat luar biasa juga ya. Gimana nih Pak Mardika? Selamat siang Bu Saskia ya. Di sini menurut saya simulasi pemindahan pos anggaran kami ini sudah aman untuk dijalankan. Apakah sudah aman gitu menurut Ibu sendiri? Kalau dari yang saya analisis sih udah sangat aman dan logis banget sih Pak Mardika. Di tahun sekarang sampai 2 tahun ke depannya pemisahan dana pendidikan dan liburan itu udah tepat banget. Lalu di tahun 2 sampai ke 4 ke depan itu keputusan memindahkan 2 juta ke dana pendidikan juga udah cerdas kalau menurut saya. Nah, berkat efek bunga berbunga, target dana S2 Jepang sebesar 716 juta itu udah aman. Bahkan ada potensi surplus sampai sebesar 740 juta untuk jaga-jaga fluktuasi kurs yen. Tuh. Wah, alhamdulillah ya kalau gitu. Terus Bu, buat pembagian instrumen dana pensiun Bapak itu kan sekitar 18,5 juta sebulan tadi. Nah, kalau menurut Ibu itu gimana ya? Untuk pembagian aset berdasarkan usia atau shifting asset allocation yang direncanakan Pak Mardika sama Ibu Sandra ini udah perfect sih kalau menurut saya sendiri. Di usia produktif fokus di pertumbuhan 70% saham dan menjelang pensiun ini bergeser ke penyeimbang di mana 50% saham dan juga 40% obligasi. Dan saat pensiun kita fokus ke keamanan, obligasi dan juga pasar uang. Untuk angka sebesar 7,6 miliar dalam 15 tahun itu udah masuk akal banget sih secara matematika investasi. Nah, kalau semisal langkah konkret yang harus kami ambil sekarang nih, apa ya? Oke, sebentar ya Bapak. Saya kirimkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita tinggal pilih produk investasinya aja sih Pak. Saya sudah kirim file rekomendasi produk reksadana dan juga obligasinya lewat WhatsApp Ibu Bapak ya. Untuk jangka pendek kita taruh di pendapatan tetap dan jangka panjang di reksadana indeks saham. Bisa langsung diunduh aja ya Pak Bu lewat chatnya. Oh, oke. Udah masuk nih Bu filenya. Terima kasih banyak ya Bu. Nanti setelah ini mungkin akan kami tinjau ulang kembali bagaimana itu instrumennya. Baik, terima kasih Bapak Mardika, Terima Ibu kasih Sandra, banyak ya, dan Bu. juga Ya. Naufal sudah mengundang saya di Meet kali ini. Semoga nanti liburan ke Barcelonanya lancar-lancar ya Pak. Iya. Nanti boleh ikutan Bu Saskia kalau mau gitu. Oh iya, Ikutan. baik terima kasih. Aman. Baik, saya izin live dulu ya Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Sekian drama mengenai perencanaan keuangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.